Baik teman-teman, saya Helpi Sri Rejeki Jeboa. Di sini sebagai penyaji ketiga di kelompok 7, saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis keuntungan maksimum dengan gejala pasar. Langsung saja, keuntungan merupakan tujuan utama suatu pengusaha dalam menjalankan usahanya. Tentu, menurut Sunario, keuntungan adalah selisih antara total pendapatan dengan total biaya, yang merupakan insentif bagi produsen untuk melakukan produksi, mengalokasikan sumber daya ke proses produksi tertentu. Keuntungan ekonomi merupakan surplus atau kelebihan pendapatan totalitas semua biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Keuntungan total merupakan penerimaan total atau disingkat dengan TR dikurangi dengan biaya total atau TC. Nah, jadi keuntungan total ini, untuk mengetahui keuntungan total ini, penerimaan total dikurangi dengan biaya total. Nah, keuntungan total itu akan mencapai maksimum apabila selisih positif antara TR dengan TC itu mencapai angka terbesar. Nah, secara sistematikanya dapat dirumuskan dengan Pi sama dengan TR dikurang TC. Pi di sini merupakan keuntungan, ya. Jadi keuntungan dilambangkan dengan Pi. Nah, perusahaan dapat dikatakan memperoleh keuntungan apabila selisihnya bernilai positif atau Pi itu lebih besar. Pi lebih besar dari 0, di mana TR harus lebih besar daripada TC. Itu untuk memperoleh keuntungan. Nah, ada pendekatan-pendekatan dalam memaksimalkan keuntungan. Di antaranya itu mulai dari pendekatan totalitas, pendekatan marginal, dan pendekatan rata-rata. Kita masuk pada pendekatan totalitas, di mana pendekatan totalitas ini merupakan pendekatan dengan cara membandingkan pendapatan total atau TR dan biaya total atau TC. Jadi pendekatan total ini dapat kita peroleh ketika ada selisih antara pendapatan total TR dengan biaya total TC. Nah, pendekatan total adalah sama dengan jumlah input output yang terjual atau disingkat dengan Q dikalikan dengan harga output per unit atau P. Nah, jadi kita juga dapat mengetahui pendekatan total. Pendapatan total atau TR itu dengan menjumlahkan jumlah unit output yang terjual, mengalihkan jumlah input output yang terjual dengan output per unit atau P. Sedangkan biaya total itu sama dengan biaya tetap atau FC ditambah dengan biaya variabel. Jadi kalau untuk mencari TC, biaya total itu biaya tetap ditambah variabel. Kemudian kalau untuk mencari TR tadi atau pendapatan total, yaitu harga output per unit atau P dikalikan dengan jumlah unit output yang terjual atau Q. Nah, setelah kita memperoleh pendekatan totalitas ini, implikasinya yaitu kita dapat mengetahui maksimum kita dapat mengetahui hasil penjualan maksimum, gitu. Nah, di sini ada tabel yang sudah kian ditentukan, di mana tadi di situ ada Q. Q itu tadi merupakan jumlah unit output yang terjual.
kemudian P ada harga output per unit, kemudian ada TR tadi pendapatan total, dan ada TC itu biaya total, kemudian ada keuntungan totalnya. Nah, tadi untuk mencari nilai TR itu atau pendapatan total itu rumusnya P dikali Q, yaitu harga output per unit dikali jumlah unit output yang terjual. Jadi untuk mendapat hasil dari TR kita kalikan P dikali Q. Jadi seperti di barisan kedua itu ada 5, P-nya 5, Q-nya 1. Jadi 5 dikali 1 itu 5, sehingga TR-nya menghasilkan 5. Nah, kemudian di situ dikatakan tadi untuk mencari kemudian di situ dikatakan untuk mencari keuntungan total. Nah, kita dapat mencari keuntungan total itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, pendekatan totalitas. Nah, untuk mencari pendekatan totalitas itu merupakan pendekatan dengan biaya, dengan cara membandingkan pendapatan total TR dengan biaya total. Nah, membandingkan berarti kita mencari selisih TR dengan TC. Maka itu kita kurangi. Kita kurangi TR dikurang dengan TC, itu akan menghasilkan pendekatan totalitas atau keuntungan total. Nah, di situ kan TR-nya ada 5, kemudian TC-nya ada 17. Jadi 5 dikurang 17 itu minus 12. Nah, begitu cara untuk mengetahui mengisi tabel yang ada di slide ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan nanti teman-teman, dari tabel yang telah terisi itu, kalau kita perhatikan pada jumlah pendekatan totalitasnya, dari tabel tersebut produsen akan menjual produknya sebanyak 8 unit, yaitu pada saat selisih antara TR dan TC adalah yang paling besar. Nah, jadi kita melihat selisih antara TR dan TC pada tabel berikut. Nah, di dalam tabel ini selisih antara TR dan TC yang terbesar yaitu 7,5 ada di bagian 8. Nah, sehingga dengan produsen akan menjual produknya sebanyak 8 unit, yaitu pada saat selisih antara TR dan TC adalah yang paling besar, dengan tingkat harga yang terjadi di pasar sebesar 5, maka produsen akan memperoleh keuntungan maksimum yaitu sebesar 7,5. Baik, demikian yang saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya.